Henry telah menungguku di bawah. Ketika akan menuruni anak tangga, aku memanggil namanya. Henry, secepatnya dia menoleh ke arahku. Matanya berbinar-binar melihatku dari ujung kepala sampai ke ujung kaki. Sebenarnya aku malu. Ini adalah kencan pertama kami. Dia memesan gaun khusus untukku, dan anehnya gaun tersebut pas di tubuhku. Sementara dia terlihat tampan seperti biasanya. Dia memakai pakaian semi formal, jas warna biru tua serta celana hitam. Aku melihat ke bawah, berusaha menghindari tatapan matanya. Ku dengar langkah kakinya yang kian mendekat. Ia mengulurkan tangannya. Tepat setelah aku meraihnya, ia tersenyum dan mencium tanganku. Kamu terlihat sangat cantik malam ini, Hani. Bisiknya di telingaku. Semoga aku bisa mengontrol hatiku ini. Kamu juga terlihat tampan seperti biasanya. Ucapku malu-malu. Menundukkan kepalanya sedikit, ia memandang pipi merahku sekilas. Oh, aku tidak bisa menahannya, Naila. Pipi apelmu sungguh menarik perhatianku. Entah dia hanya bercanda atau merayuku, tapi yang jelas itu membuat pipiku semakin merah. Ini akan menjadi malam yang panjang untukku. Di luar, Andi dan Feby sudah menunggu kami. Mereka tampak serasi. Feby memakai gaun warna hijau cerah. Dia kelihatan elegan. Sementara Andi, dia memakai jas warna hitam yang senada dengan celananya. Mobil kami berhenti ketika tiba di tempat tujuan. Adalah sebuah rumah kayu yang berada di tengah-tengah danau. Henry memarkirkan mobilnya dan kami keluar dengan excited. Kami menggandeng tangan pasangan masing-masing. Ini seperti mimpi, Henry. Aku menatapnya sekilas. Aku tahu itu. Ia semakin erat menggenggam tanganku. Kepalaku di pundaknya ketika kami melewati karpet yang terbuat dari bunga-bunga. Feby dan Andi keduanya telah hilang di dunia mereka. Berdiri di pinggir pagar yang hijau, kami melihat aliran air di bawah jembatan. Hanya kegelapan yang ada di sekitar sana, kecuali tempat kami berdiri sekarang, seperti bulan yang bersinar terang di tengah langit yang malam. Nay, ayo kita selfie di sini. Mubazir kan kalau view yang indah seperti ini disia-siakan? Feby mengeluarkan handphonenya. Kami berdua mengangguk tanda setuju. Setidaknya ini akan menjadi memori bahagia. Pun dengan Henry, dia mengeluarkan handphonenya dan mengarahkannya padaku. Memberiku aba-aba untuk berpose. Dia mengambil banyak fotoku dari berbagai angle. Hal sepele seperti ini saja bisa membuatnya sesenang itu. Ku rebut handphonenya lalu merubahnya ke mode selfie. Kulingkarkan tanganku di lehernya dan menariknya mendekat, membuat hidungku menyentuh wajahnya. Smile, ucapku sembari menekan tombol klik. Selesai makan malam di sana, aku dan Henry, kami duduk di bangku taman tidak jauh dari danau, memandang ke langit malam. Indah, aku teringat saat aku memandang langit malam waktu itu bersamamu. Aku berkata sambil menunjuk salah satu bintang yang bersinar paling terang. Ya, bagaimana mungkin aku bisa melupakannya? Itu pertama kalinya aku melihatmu lagi setelah beberapa tahun. Henry menoleh padaku. Apa?
Kamu pernah melihatku sebelumnya? Tanyaku tiba-tiba padanya. Bagaimana ya? Sebenarnya aku pernah datang kemari sekali. Waktu itu aku sangat ingin melihatmu. Jadi aku datang mengunjungimu saat ulang tahunmu yang ke-20. Benarkah? Tapi kapan loh? Aku datang ke kampusmu waktu itu dan menunggumu di pintu gerbang. Ada seorang gadis yang datang menggodaku. Dia bilang kalau kamu telah merebut pacarnya. Dia berkata pelan-pelan. Dan kamu pergi begitu saja, tanpa menemuiku. Henry tidak berkata apa-apa lagi setelah itu. Namun sebenarnya aku tahu siapa gadis itu. Aku tidak tahu apa yang dikatakannya padamu, tapi yang jelas aku bukan gadis seperti itu. Aku hanya membantunya menjauh dari pria itu, karena dia hanya bermain-main dengan perasaannya. Tapi siapa sangka dia malah salah paham denganku. Aku menjelaskan seraya memegang tangannya. Aku tidak ingin dia berpikiran buruk padaku. Naila, aku tidak peduli dengan ucapannya. Ucapnya lirih sambil menatapku. Lalu, aku sedih karena tidak seharusnya aku pergi tanpa melihatmu. Jadi, kamu tidak marah denganku? Tidak, perasaanku padamu akan tetap sama. Dari hari kemarin, hari ini, dan besok. Bahkan semakin hari, perasaan ini semakin kuat. Henry, aku tidak tahu bagaimana caranya aku membalas semua ini. Kututupi wajahku dengan kedua telapak tanganku, lalu menangis lagi. Aku tahu bagaimana caranya. Secepatnya kuusap air mataku dan menatapnya kembali. Dia menarik kedua tanganku lalu meletakkannya melingkar di lehernya. Seperti ini. Bibirnya yang lembut mulai mengecup milikku perlahan. Bibirnya sangat manis. Aku bisa menikmatinya seharian kalau seperti ini. Henry, dia menjadi sesuatu yang aditif bagiku. Kencan pertamaku yang indah. Apa yang terjadi dengannya, Bu? Naila, pagi ini saat akan berangkat ke kantor, dia menyetir sendiri. Tapi tiba-tiba kepalanya pusing. Bukannya rem yang diinjak, tapi justru gas. Jadi, dia menabrak pembatas. Oh my god. Aku yang duduk di pinggir tempat tidur di sebelah Dewi kaget. Dia tidak sadarkan diri dan kepalanya diperban. Siapa yang bawanya ke rumah sakit? Henry bertanya karena khawatir. Ia duduk di kursi di samping tempat tidur. Seseorang yang kebetulan lewat. Dia menghentikan mobilnya melihat Dewi, lalu membawanya ke rumah sakit dan menghubungi ibu melalui handphonenya. Bila tidak ada orang itu, ibu tidak tahu apa yang akan terjadi dengan Dewi. Ibu juga terlihat khawatir sampai membayangkan hal yang buruk terjadi. Tapi, mengapa dia menyetir sendiri? Biasanya dia selalu dengan sopir loh. Henry tampak marah dan kecewa sambil menatap ke wajah sepupunya itu. Ibu juga tidak tahu, Henry. Saat ibu keluar akan berangkat ke kantor, ibu loh masih melihat Pak Emat di basement. Dan saat itu ibu bertanya padanya. Dia bilang Dewi ingin menyetir sendiri hari ini. Kalau ibu tahu akan terjadi seperti ini, ibu tidak akan membiarkannya pergi sendiri. Ibu kelihatannya merasa bersalah. Tante, ini bukan salah tante. Dia berdiri dan menghampiri ibuku.
Ibu menolehkan kepalanya pada Henry yang meletakkan tangannya di pundaknya. Matanya sedikit berkaca-kaca. Ibu yang tidak becus menjaganya. Tante, mata kami semua seketika tertuju pada Dewi. Deo, kamu mengagetkan kami, nak. Suara ibu terdengar bergetar. Beliau segera mendekati Dewi. Dia tersenyum dan mencoba untuk duduk. Terima kasih, Naila. Ucapnya setelah aku membantunya meletakkan bantal di belakang punggungnya untuk menopang tubuhnya. Kak, aku baik-baik saja kok. Dewi berkata untuk menenangkan Henry. Ya, menyetir sendiri dan menabrak pembatas. Jika orang tuamu sampai tahu apa yang harus kukatakan pada mereka. Mereka mempercayakanmu padaku, Dew. Henry masih marah dengan kejadian ini. Henry, sudah. Aku pun berusaha menenangkannya. Aku tahu dia marah, tapi di satu sisi dia sebenarnya sangat cemas dan khawatir pada Dewi. Permisi. Dokter masuk ke dalam ruangan, diikuti seorang pria berpostur tinggi yang memakai pakaian formal warna hitam berdiri di sebelahnya. Apa dia orang yang sudah menyelamatkan Dewi? Kelihatannya wajahnya tidak asing bagiku. Tapi di mana ya aku pernah melihatnya? Dokter, bagaimana kondisinya? Apa dia baik-baik saja? Henry segera bertanya pada dokter tersebut. Tenang, Tuan. Dia tidak mengalami sesuatu yang serius kok. Hanya sedikit lecet di kepala. Hari ini juga sudah boleh pulang. Dokter tersebut tersenyum dengan ramahnya. Syukurlah. Henry tersenyum dan mengangguk. Ia sedikit lega tidak terjadi sesuatu yang serius pada sepupunya itu. Kemudian ia melirik pada pria yang berdiri di sebelah dokter. Kenalkan, saya Abram Rinaldi, Tuan. Abram Rinaldi? Musisi yang terkenal itu? Henry sedikit terkejut. Begitupun denganku. Pantas saja aku merasa wajahnya tidak asing. Dia menjadi cover majalah beberapa kali. Dan hari ini saya bertemu dengan pemilik developer software raksasa, Henry Dimas. Ucapnya sambil tersenyum dan mengulurkan tangannya untuk berjabat tangan. Terima kasih telah menyelamatkan sepupu saya. Henry meraih tangan pria tersebut.